Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjut ke mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Kita masuk ke semester 1, bab 1 tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Anak-anakku sekalian, kalian tahu bahwa Nabi Muhammad SAW di awal dakwah menyiarkan agama Islam banyak sekali tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Namun Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan tabah menghadapinya. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan itu juga secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi itu diantaranya adalah istri tercinta Nabi Muhammad, yaitu Khadijah binti Khuwailid, juga keponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Asy-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, dan Zaid bin Harisah. Mereka semua mendapat pengajaran Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam atau yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Anak-anakku sekalian, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 3 tahun lamanya, menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fashda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Anak-anakku sekalian, pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Lantas apa hasilnya dari ajakan Nabi Muhammad SAW? Hasilnya hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya. Termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Namun Nabi Muhammad SAW walaupun mendapat tantangan, ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Anak-anakku sekalian, dari pelajaran tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dari awal, yaitu secara sembunyi-sembunyi, lalu secara terang-terangan, meskipun banyak godaan, banyak ancaman, banyak halangan, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap tabah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita sebagai umatnya, meskipun di masa pandemi ini kita ruang lingkup kita untuk belajar menjadi terbatas,
tetapi janganlah menjadikan untuk berputus asa dari kesempatan ini. Kita harus tetap semangat untuk mendapatkan ilmu untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW tetap tabah dan semangat dalam menjalankan syiar Islam. Semoga kita juga sebagai umatnya bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.